Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya dhullab? Asallahu ayyahfadzakum jami'an. Baik, bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kita akan memasuki bab ke-6 sekaligus menjadi bab terakhir dengan kompetensi dasar menganalisis struktur ayat dan surah Al-Quran. Nah, di sini anak-anakku semua bisa melihat ya, bab 6 judulnya adalah kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Nah, berlaku sepanjang zaman ini berarti lebih mengedepankan pada konten atau isi dari ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah Al-Quran tersebut. Nah, sebagai pengantar ya, Al-Quran sekarang ini ya sudah dapat kalian jumpai dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk cetak ya, berbentuk cetak, ada pula yang berbentuk digital. Digital ini bisa di komputer, bisa juga di dalam Android kalian, atau mungkin bisa juga berupa MP3 ya, atau suara-suara yang bisa kalian perdengarkan. Di samping itu, Al-Quran ya sampai sekarang juga masih eksis ya, digunakan dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan semisal acara pernikahan, kemudian acara khitanan atau beragam acara keagamaan maupun beragam acara yang lain. Al-Quran ini digunakan ya untuk pembuka acara. Biasanya ya ada qori maupun qoriah yang membawa bacaan Al-Quran tersebut yang disesuaikan dengan acara yang sedang diselenggarakan. Nah, kalian penasaran nggak bagaimana mereka bisa sepotong-sepotong dalam membacakan atau mengutip? Nah, di samping membaca ayat Al-Quran kan ada juga para ulama ya, para ulama, kemudian juga para penceramah. Mereka juga mengutip atau memotong ya, mengambil potongan ayat Al-Quran digunakan sebagai dalil. Nah, bagaimana cara mereka melakukan itu semua? Ya, apakah sembarangan hanya dipotong saja ya sesuka mereka, atau ada trik-trik tertentu yang digunakan supaya pembahasannya bisa kompleks? Nah, disinilah jawabannya nanti. Ya, ternyata ada hal yang tersimpan di balik kutipan-kutipan maupun penggalan ayat yang dibacakan oleh qori-qoriah maupun yang dibawakan oleh penceramah. Yang pertama, nah kita akan membahas tentang komposisi dan pembagian Al-Quran ya, karena ini terfokus pada struktur ayat dan surah. Nah, di sini anak-anakku semua sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 114 ayat, dan yang paling terkenal itu terdiri dari 6.666 ayat. Nah, namun ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama ya, menurut riwayat Imam Hafiz itu terdiri dari 6.236 ayat, sementara menurut riwayat Ad-Dur ada 6.262 ayat, dan menurut riwayat Imam Warish itu terdiri dari 6.214 ayat. Nah, jadi ini yang paling masyhur itu adalah 6.666. Ya, kemudian secara umum ya, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang kita kenal sebagai juz ya. Juz'un kalau dalam bahasa Arabnya itu 30 bagian. Ini tujuannya apa? Pembagian dalam 30 juz itu sebagai ikhtiar agar umat Islam dapat menghafalkan Al-Quran, bukan menghafalkan ya, menghatamkan Al-Quran dalam waktu 30 hari. Nah, di samping adanya juz itu juga ada yang disebut dengan manzil. Nah, manzil itu apa? Manzil adalah
Kalau dalam bahasa secara bahasa itu artinya tempat istirahat, atau bisa juga disebut sebagai sistem pembacaan Al-Qur'an ya, yang memudahkan orang untuk khatam Al-Qur'an dalam waktu 7 hari. Nah, jadi manzil atau tempat peristirahatan di dalam ayat Al-Qur'an ya, atau di dalam surah Al-Qur'an itu nanti ada 7 bagian. Nah, ini adalah detail 7 bagian tersebut. Ya, ada 7 manzil. Ya, manzil pertama itu anak-anak semua bisa membaca ya. Manzil pertama itu dari juz 1 sampai dengan juz 6, yakni surah 1 sampai surah 4. Ya, berarti dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian manzil kedua yaitu dari juz 6 sampai dengan juz 11, yaitu dalam surah 5 sampai surah 9. Surah 5 di sini adalah Al-Maidah sampai dengan At-Taubah. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak semua nanti ingin menghatamkan Al-Qur'an dalam kurun waktu 7 hari, bisa menggunakan pedoman manzil ini. Ya, jadi nanti hari pertama juz 1 sampai juz 6, hari kedua juz 6 sampai juz 12, sampai hari ke-7 yaitu juz 26 sampai juz 30. Nah, kalau dalam waktu kurun 30 hari, maka perharinya bisa menghatamkan 1 juz. Ya, 1 juz berarti sehingga dalam kurun waktu 30 hari selesailah 1 mushaf Al-Qur'an. Bisa dipahami ya terkait dengan pembagian ini. Yang berikutnya ada juga pembagian Makki Madani atau Makkiyah dan Madaniyah. Nah, Makkiyah atau surah Makkiyah itu disebut sebagai surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Sementara surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah. Meskipun surah tersebut diturunkan di Mekah. Ya, namun meskipun diturunkan di Mekah, akan tetapi jika posisinya setelah Nabi hijrah, maka tetap disebut dengan surah Madaniyah. Adakah yang seperti itu? Ada ya, seperti ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah pada waktu haji wada. Ya, yang berikutnya di sini ada juga pendapat bahwasanya surah Makkiyah yaitu yang diterima oleh Rasul di Makkah meskipun setelah hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah yang diterima oleh Rasul di Madinah. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Oke, jadi silahkan dicermati bahwasanya yang pertama dinyatakan Makkiyah itu disebut sebagai ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ya, dan juga yang Madaniyah itu meskipun diwahyukan di Mekah, namun jika setelah Nabi hijrah itu tetap disebut dengan surah Madaniyah. Sementara pendapat yang kedua dinyatakan bahwasanya surah Makkiyah itu yang diterima oleh Rasul di Mekah meskipun setelah hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah itu hanya yang diterima di Madinah saja. Begitu ya kira-kira perbedaannya. Namun di sini yang dianggap rojih adalah pendapat yang pertama. Jadi fokusnya adalah Makkah itu adalah Makkiyah adalah sebelum Nabi hijrah, sementara Madaniyah adalah setelah Nabi hijrah. Ya, jadi meskipun jadi saya ulangi kembali, meskipun diturunkan di Mekah, namun ya jika diturunkannya adalah setelah Nabi hijrah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Ya, meskipun turunnya di Mekah, begitu. Yang berikutnya ini masuk pada ciri-ciri ya, ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah.
Yang pertama, ciri-ciri dari Makkiyah ya. Saya rasa anak-anakku semua sudah tahu, dari surah dan ayatnya pendek, kemudian juga membahas prinsip keimanan. Pembuka surah itu berupa huruf muqatta'ah ya, seperti qaf, shad, alif, lam, mim dan sebagainya itu ya, kecuali dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Berikutnya cenderung puitis, menyentuh hati dan banyak terdapat kesamaan bunyi, karena sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya Al-Quran turun di Mekah itu sebagai tantangan ya, karena pada masa itu sedang gandrungnya terhadap syair-syair ya, sehingga Al-Quran dengan nilai sastra yang sangat tinggi menandingi syair-syair yang dibuat oleh penyair tersebut. Yang berikutnya, ciri-ciri dari Madaniyah, surah dan ayatnya panjang, berisi tentang peran dan hukum-hukumnya, kemudian terdapat rincian hukum dan banyak mengemukakan bukti tentang kebenaran agama ya. Sebab ini Madaniyah kan dilihat dari kurun waktunya adalah setelah Nabi hijrah, maka disinilah konten-konten dari ciri-ciri atau konten isi dari surah Madaniyah tersebut. Contoh surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan sebagainya. Yang berikutnya kita masuk pada makro dan ruku. Makro atau ruku ini sebenarnya sama saja, biasanya ditandai dengan huruf ain di dalam sebuah halaman mushaf Al-Quran. Nanti anak-anakku semua bisa cross check ya, di situ pasti dijumpai huruf ain yang menandakan itu adalah sebuah makro. Makro itu apa sih? Makro itu adalah subpembahasan ya yang ada di dalam Al-Quran. Biasanya setiap makro atau ruku itu mencakup satu pembahasan ya, satu pembahasan. Misalnya tentang kisah Nabi Musa, itu satu makro. Kemudian nanti tentang Nabi Yusuf, satu makro tersendiri. Pembahasan tentang akhirat, itu satu makro. Jadi makro di sini fungsinya adalah membedakan atau mengklasifikasikan dari satu pembahasan ke pembahasan lain ya. Jadi supaya orang ini lebih mudah untuk memahami. Nah, makro atau ruku biasanya dijadikan pedoman oleh qori dan qori'ah. Nah, semisal pada saat acara pernikahan, nah dibaca wa ankihul ayama minkum. Nah, itu dibaca satu makro, satu pembahasan tentang pernikahan itu dibaca oleh qori maupun qori'ah ya. Nah, di sini ada juga ditemukan dalam Al-Quran pojok ya. Quran pojok itu biasanya di bagian pojok bagian kiri bawah itu terdapat waqaf ya, jadi tidak terputus kemudian dilanjut ke halaman berikutnya untuk menjadi satu kesatuan ayat, itu bukan ya. Jadi setiap pojokan itu mesti diakhiri dengan tanda waqaf. Nah, ini juga terdapat ruku. Nah, selain ruku itu ada pula yang disebut dengan hizb ya. Namun di sini tidak dibahas, jadi tidak masalah. Nanti anak-anakku semua bisa mengetahui lebih jauh apa itu hizb. Yang selanjutnya, nah ini masih dalam struktur ya, masih masuk struktur dan ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran khususnya di awal surah itu terdapat lafal basmalah hampir di semua surah ya. Surah dalam Al-Quran kan ada 114, namun salah satunya tidak diawali dengan basmalah, yakni dalam surah At-Taubah atau bisa disebut juga dengan surah Baro'ah. Nah, namun ternyata ya, meskipun kalau misalnya di dalam surah Baro'ah tidak ada, berarti posisinya hanya 113 dong Bu ya jumlah basmalahnya. Namun ternyata tidak ya, karena di dalam surah An-Naml itu terdapat bacaan basmalah 2 kali. Di mana itu letaknya? Pertama adalah di awal surah, yang kedua adalah di dalam surah, yakni dalam surah dalam ayat ke-30 ya, dalam surah An-Naml ya. Kalau anak-anakku semua pernah mendengar
Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi potongan ayat tersebut menggambarkan ya berkaitan dengan Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Ya, atau Ratu Bilqis itu. Ya, jadi itu ada bismillah, berarti total 113 di awal plus 1 di dalam surah An-Naml. Ya, yaitu dalam ayat ke-30-nya. Jadi total tetap ada 114 ayat. Ya, mohon maaf 114 kali bacaan basmalah di dalam Al-Qur'an. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, yang berikutnya di dalam memahami atau mencari ayat Al-Qur'an, ya, secara lebih mudah kita bisa memanfaatkan mu'jam. Mu'jam ini apa? Mu'jam itu adalah kamus. Ya, kamus. Namun di sini kamusnya bukan kamus biasa dalam arti membahas kosakata-kosakata umum, namun membahas tentang kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini fungsinya apa? Yang pertama untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan isi tertentu. Ya, biasanya digunakan kamus ini. Berikutnya, kamus Al-Quran atau mu'jam terdiri dari lafal atau istilah tertentu yang ada di dalam Al-Quran dengan disertai ayat, surah, kemudian penurunan surah, dan juga urutan surah. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk mencari tadi ya ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu pembahasan tertentu, atau bisa juga fungsinya itu adalah untuk mencari kalimat-kalimat maupun istilah yang serupa di dalam Al-Qur'an. Nah, ini sangat urgen khususnya bagi mereka yang melakukan riset ya atau penelitian tentang term atau istilah di dalam Al-Qur'an ya, atau bisa juga disebut dengan kajian semantik Al-Qur'an. Nah, ini supaya lebih jelas penggambarannya ya. Ini terdapat dalam Mu'jam Mufahros li Al-Fadhil Qur'anul Karim, yaitu karya Muhammad Fuad Al-Baqi. Ya, sebagai contoh ini seperti halnya kamus biasa ya, diawali dari huruf alif. Nah, huruf alif ba. Ya, di sini ada yang pertama ada kata abba. Ya, namun kita akan menyoroti pada kata abada. Nah, ternyata kata abada ya, saya zoom in. Kata abada di dalam Al-Qur'an itu ditemukan sebanyak ya, berapa itu? Coba kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau tidak salah itu ada 28. Ya, ada 28 kata abada di dalam Al-Qur'an. Nah, ya, jadi ini ya bisa dilihat kata abada ini di bawah tulisan abada ya, abada ini yang kedua ini ya, ada tulisan 28 yang ini menunjukkan bahwasanya ada 28 kata abada di dalam Al-Qur'an. Namun ternyata tidak di dalam satu ayat, namun tersebar di semua surah ya, ayat yang memuat tentang kata abada ini. Ya, ini yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Nah, yang pertama kata abada itu ditemukan dalam surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini termasuk dalam golongan surah mim ya, di sini dikategorikan mim atau madaniyah dalam ayat 95. Nah, kalau angka 2 yang di sampingnya Al-Baqarah itu menunjukkan bahwasanya Al-Baqarah itu
masuk dalam surah kedua di dalam Al-Quran. Kalau kaf itu menunjukkan makiyah, ya. Dari ciri-ciri dari makiyah di sini menggunakan huruf kaf, sementara untuk madaniyah menggunakan huruf mim. Jadi begitu ya urutannya. Kata berikutnya ayat yang memuat kata tersebut. Selanjutnya adalah kata tersebut terletak dalam ayat berapa, dilanjutkan dengan keterangan penurunannya, ya, makiyah atau madaniyahkah. Berikutnya surahnya disebutkan dalam surah apa, dan surah tersebut termasuk surah keberapa di dalam Al-Quran. Jadi ini banyak sekali yang memuat kata abada. Salah satunya tadi ya dalam surah Al-Baqarah. Yang berikutnya ada juga ditemukan Bismillahirrahmanirrahim, khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah. Nah, yang kedua ini ditemukan dalam ayat ke-57 dari surah An-Nisa. Nah, An-Nisa ini termasuk juga dalam kategori surah madaniyah, makanya ditandai dengan huruf mim. Jadi kira-kira begitu ya anak-anakku semua. Ini adalah contoh dari mu'jam, ya, atau kamus berbahasa kamus Al-Quran. Jadi nanti anak-anakku semua jika ingin mengetahui misalnya tentang kisah Nabi Ibrahim, nah di sini sebagai contoh ya, kisah Nabi Ibrahim ditemukan di dalam ayat Al-Quran penyebutan kata Ibrahim itu ada 69 kali, maka nanti bisa dicari satu-satu ya, cari satu-satu. Oh, yang pertama, wa idz ba'tala Ibrahim bi kalimatin fa atammahun. Nah, jadi bisa dicari satu persatu nanti kata Ibrahim itu memuat tentang apa di ayat tersebut, bercerita tentang apa di ayat-ayat tersebut. Nah, jadi fungsi dari kamus Al-Quran ini adalah memudahkan umat muslim dalam mencari pembahasan tertentu atau kata-kata tertentu di dalam Al-Quran, dan sudah disajikan secara lengkap letaknya itu di mana, ya, sehingga bisa dengan mudah dicari. Ya, ini sangat memudahkan dalam mengkaji tematik kata, ya, tematik kata. Jadi misalnya kalian ingin mencari kata Ar-Rahman, ya, kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran, atau misalnya ingin mencari tentang makna apa ya, misalnya mencari tentang kata mengkaji, ya, maksudnya mengkaji tentang kata Islam, ya, Islam di dalam Al-Quran. Nah, selain menggunakan kitab ini untuk memberikan pemahaman yang lengkap berkaitan dengan makna kata tersebut dalam sebuah ayat, maka bisa dibantu dengan kitab-kitab tafsir. Jadi begitu ya, semoga bisa dipahami dan juga nanti bisa diterapkan oleh anak-anakku semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa disertakan dalam kolom komentar, ya, supaya nanti bisa kita bahas bersama. Ya, sampai di sini cukup sekian. Syukran lakum ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.